Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat lingkungan kalatai, salam sahujud karendem malempang. Adil kak talino, baju amin kak saruga. Basengat kak jubata. Arus, arus, arus. Yang pertama-tama kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Direktur Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan Ofisial, Ibu Dr. Nur Hidayah SHMA. Dan yang kami hormati narasumber pada seminar nasional dan open house Bapak Profesor Dr. Hil Haji Al-Makin SAGMA, penulis buku Dari Athena Sampai Nusantara, pengantar filsafat dunia tentang manusia, nalar agama dan kekuasaan. Dan yang kami hormati juga Bapak Dr. Adi Agus Oktaviana, Pusat Riset Arkeometri, Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra Badan Riset dan Inovasi Nasional, BIN, penemu seni cerdas cap tangan manusia yang berusia 60 cap tangan manusia yang berusia 67.800 tahun di Leang Metanduno, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Dan yang sama-sama kita hormati juga moderator kita pada hari ini, Bapak Dr. Noval Kurniawan, dosen, penulis, dan juga peneliti. Dan yang kami hormati juga segenap tim Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan Ofisial dan juga seluruh peserta seminar nasional dan open house pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita dapat berkumpul dalam acara seminar nasional dan open house dengan tema dari jejak purba. Suaranya hilang. Mohon maaf sebelumnya karena tadi ada kendala jaringan. Baik, kita lanjut. Yang pertama-tama kami ucapkan yang terhormat kepada Direktur Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan Ofisial, Ibu Dr. Nur Hidayah SHMA. Dan yang kami hormati Bapak narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Phil Haji Al-Makin SAGMA, penulis buku Dari Athena Sampai Nusantara, pengantar filsafat dunia tentang manusia, nalar, agama, dan kekuasaan. Dan yang sama-sama kami hormati juga Bapak Dr. Adi Agus Oktaviana, Pusat Riset Arkeometri, Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, penemu seni cadas cap tangan manusia yang berusia 67.800 tahun di Leang Metanduno, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Dan yang sama-sama kita hormati juga moderator pada hari ini Bapak Dr. Noval Kurniawan selaku dosen, penulis dan juga peneliti, dan juga yang kami hormati segenap tim Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan Ofisial, dan yang sama-sama kami hormati juga seluruh peserta seminar nasional dan open house pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara seminar nasional dan open house dengan tema Dari Jejak Purba ke Nalar Modern, Membaca Bumi, Manusia, dan Peradaban Melalui Ilmu, Filsafat, dan Buku. Dan yang kedua, saya selaku MC atau host yang akan menyampaikan beberapa hal sebelum memulai rangkaian acara pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita membuka acara dengan berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Semoga acara seminar nasional dan open house kita pada hari
Baik, yang kedua acara ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu oleh Bapak Dr. Noval Kurniawan sebagai moderator. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan CV moderator pada hari ini. Ya, moderator kita pada hari ini bernama Bapak Dr. Noval Kurniawan, SAG MAG, tempat tanggal lahir Sumeneb 19 September 1996. Pendidikan tahun 2014 sarjana atau jurusan Studi Agama Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta SAG dengan judul skripsi Prospek dan Tantangan Praktik Multikulturalisme Studi di SMP BOP KRI 1 Yogyakarta dan SMP Canisius Gayam Yogyakarta. 2018 Magister Konsentrasi Betul, Studi betul. Agama dan Resolusi Konflik Prodi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta MAG dengan judul tesis Resolusi Konflik Laut Teritorial Masa Lembu Sumeneb Jawa Timur 2020 Dokter Konsentrasi Studi Antar Iman Prodi Studi Islam Program Doktor Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul disertasi Problematika Laut, Perspektif Ekoteologi Komparatif Sayyid Husin Nasr dan Rabindranath Tagore, Studi Kasus Nelayan Islam di Desa Masa Lima, Jawa Timur, dan Nelayan Hindu di Desa Celukan Bawang, Bali. 2023 Certificate of Islamic Philosophy, CIP, bidang bidang filsafat Islam Sekolah Filsafat Profesor Dr. Haji Musa Asy'ari. Oke. Langsung saja kita akan serahkan ke moderator pada yang terhormat Bapak Dr. Noval Kurniawan SPG MAG dengan segala hormat disilakan. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Adil Katalino, Basuramin Kasaruga, Basingat Kecubata. Harus. Baik, saya langsung saja akan membacakan CV beliau. Narasumber pada pagi kali ini. Narasumber pertama adalah Prof. Dr. Makin, lahir di Bojonegoro 12 Desember 2023. Beliau merupakan pernah menjadi rektor UIN Sunan Kalijaga, editor in chief Al-Jami'ah, aktif beberapa konferensi internasional dan juga peneliti. Lulusan UIN Sunan Kalijaga dan juga tafsir hadis, magisternya di Universitas atau University di McGill dan juga S3-nya di Edinburgh di Jerman. Banyak sekali tulisan beliau, Bapak Ibu bisa searching, sangat mudah menemukan tulisan-tulisan beliau, dan tak lupa beliau juga seniman handal, pelukis sekaligus penyelam handal kayak gitu. Karena saya pelaut, jadi saya tahu betul beliau sering menyelam. Narasumber yang kedua, selamat datang Prof. Sugeng Rao. Baik, selanjutnya narsum, kalau Prof. Al-Makin sering menyelam, nah ini sering ke gua-gua. Beliau adalah bentar, yang juga nggak kalah hebat juga kayak gitu, mudah dan mendunia. Beliau adalah Bapak Adi Agus Oktaviana Eshum PhD, atau sering disapa Bapak AA kayak gitu.
atau Kang AA kayak gitu tadi, bisa disebut Prof. Almakin. Biasanya aktivis nyebutnya Bang Almakin juga, eh, apa, sangat care dengan mahasiswa dan sangat dekat dengan mahasiswa kayak gitu. Nah, kalau eh, apa Bang Ani S1-nya di di UI Universitas Indonesia, di arkeologi tentunya, dan untuk S3-nya di Trifty University di Australia kayak gitu. Dan luar biasa dua dua tokoh dan dua pemikir besar ini sekaligus praktisi hebat yang tulisannya nggak usah diragukan lagi, ya, diakui oleh internasional. Tulisan-tulisan di Scopus, publikasinya banyak Bapak Ibu. Ini nanti Bapak Ibu bisa 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 baca sendiri kayak gitu, karena saya tidak mau mengambil waktu beliau dan saya mau berguru kepada dua tokoh hebat ini kayak gitu. Itu saja, langsung saja. Yang pertama, kepada beliau, eh, Profesor Dr. Pil Almakin. Saya persilahkan, Prof. Oke, terima kasih Mas Noval. Terima kasih juga panitia atas undangannya. Ya, Bapak Ibu semuanya, para hadirin, selamat pagi. Adil Katalino, Bacuramin Ka Saruga, Basengat Ka Jubata. Harus, Arus, harus, arus. Terima kasih. Oke, baiklah, saya akan menerangkan pada intinya sesuai dengan tema seminar ini tentang nalar dunia dan nalar Nusantara dan kira-kira dari mana asal muasalnya. Saya sudah siapkan apa namanya PowerPoint ya. Saya akan buka PowerPoint ya. Apakah sudah bisa dilihat PowerPoint saya? Sudah, Prof. Nah, Sudah, sudah ya. Oh, oke, baik. Berpikir Nusantara, betul ya? Judulnya seperti itu ya. Betul, Prof. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya sedikit akan bercerita tentang buku saya ini, yaitu berjudul Dari Athena sampai Nusantara. Kebetulan buku ini dicetak sudah 3 kali. Ya, cetakan pertama adalah Ramadan, Februari Tengah 2026. Dalam 2 minggu itu sudah habis. Jadi akan Idul Fitri itu sudah cetakan kedua. Setelah Idul Fitri sampai sekarang cetakan kedua sudah habis. Jadi sekarang yang ada adalah cetakan yang ketiga. Maka wajar saya dapat penghargaan yaitu tulisan bestseller dalam cover buku saya itu. Terima kasih. Jadi tidak benar kalau orang Indonesia tidak suka baca. Faktanya buku saya ini jadi sudah cetakan ketiga dalam jangka yang 2 bulan kurang. Ya, jadi setiap 2 minggu saya nyetak lagi. Ya, dan ini buku serius ya, buku filsafat ya, bukan novel, bukan jatuh cinta, bukan patah hati, tapi tentang cara berpikir. Buku saya ini sebetulnya adalah ringkasan saya mulai tahun 2000, mata kuliah saya mulai mengajar tahun 2000 sampai tahun 2025. Nah, jadi sudah saya praktekkan di kelas itu dan saya ukur kemampuannya seberapa para mahasiswa kita. Bapak Ibu yang berbahagia, terutama Sivitas Akademika yang ada di Pontianak, mari kita mulai diskusinya. Bisa dilihat ya, Bapak Ibu sekalian? Jelas, Prof. Oke, baik. Jadi
Cara kita berpikir ini kira-kira seperti ini yang ada di Nusantara. Kita mewarisi filsafat Yunani yang dikenal dengan metode dialektika, yaitu cara bertanya dan menjawabnya bagaimana, klasifikasi ilmu pengetahuan. Dialektika tadi dimulai oleh pertanyaan Sokrates di pasar Yunani, kota Athena, polis ya, disebut polis Athena, yaitu di pasar yang disebut Agora. Sokrates bertanya dan mengajari bertanya anak-anak muda di pasar Athena, apa itu kekuasaan, apa itu agama, apa itu harta, apa itu kebahagiaan. Yang kedua, dari Yunani kita mewarisi klasifikasi. Ya, klasifikasi tumbuhan, binatang, barang-barang, ya, udara, tanah, dan lain-lain dari Aristoteles. Dan dimulai dari muridnya Sokrates juga, yaitu Plato, kita mewarisi teori demokrasi yang disebut republik. Nah, bentuk negara Indonesia kita adalah Republik Indonesia. Nah, ini dari judul bukunya Plato, Republik. Dalam bahasa Yunaninya dulu disebut Politeia. Ya, nah, sekarang namanya Republik itu adalah Politeia atau polis. Polisi. Nah, polisi itu sebetulnya dari kata itu. Nah, cara berpikir dunia itu dipengaruhi oleh warisan dari Yunani tentang politik, tentang ilmu pengetahuan, tentang mati, hidup, hidup sesudah mati, tentang dunia ini. Sokrates, Plato, Aristoteles, ya. Kemudian cara menghitung itu dari Pythagoras, dari Archimedes, ya. Kemudian cara berpikir ini diwarisi oleh tradisi Romawi yang mempraktekkan filsafat Yunani menjadi ilmu teknologi atau dulu bahasanya disebut teknik. Teknik yang kita rubah menjadi teknologi itu. Mulai dari cara membangun jalan, yang kita warisi adalah kubah atau dom. Jadi kalau kita ke masjid, itu ada dom, yaitu kubah. Itu dari Romawi. Ya. Jadi membuat bola, setengah bola melingkar di atas jadi atap, itu dom. Itu warisan Romawi yang diteruskan oleh Islam. Ya. Ya, tentu tidak ada ini dalam Al-Quran ya, dan tidak ada dalam hadis, yang ada dalam arkeologi dan dalam arsitektur. Jadi kubah masjid kita warisan Romawi. Dari Yunani dan Romawi, kita bertemu dengan tradisi kenabian yang disebut Yudea. Yudea itu yaitu Israel atau kata lainnya adalah Semitik, mewarisi konsep Tuhan, para nabi, semua ada di dalam kitab Perjanjian Lama, dan sebagian kecil diringkas dalam Al-Quran. Ada 25 nabi. Tapi dalam Perjanjian Lama tentu lebih banyak lagi. Jadi sejak Romawi sudah ada perpaduan antara tradisi Yahudi, tradisi Yunani, dan pragmatisme Romawi. Kemudian ini diteruskan dalam filsafat Islam dimulai dari Damaskus dan puncaknya di Baghdad. Buku-buku retorika adalah karya Aristoteles, ini diterjemahkan ke dalam bahasa kuno namanya bahasa Suryani. Dari bahasa Suryani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Maka ilmu nahwu, ilmu sorob, ilmu mantek kita itu berasal dari retorik Aristoteles. 1200 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Ilmu hukum, fikih, halal, haram, ya, dan berbagai macam arsitektur itu berasal dari Romawi juga. Di Romawi ada tokoh namanya Cicero. Dia mewarisi filsafat Yunani dan kemudian diteruskan di Islam.
Di era Romawi ada dua tokoh utama namanya Proklus dan Plotinus yang menerangkan tentang bagaimana Tuhan menciptakan alam. Dan itu disebut emanasi. Dalam bahasa Arabnya disebut faid. Dan itu yang diterangkan oleh Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Mashkaweh, Ibnu Rushd. Jadi cara berpikir Islam adalah paduan antara Yunani, Romawi, dan Yahudi. Dan jangan lupa, Yahudi diteruskan oleh Kristen, baik itu Katolik maupun Protestan, dan terutama Islam meneruskan tradisi Gereja Timur. Dari Islam inilah kemudian menjadi gerakan pencerahan di Eropa. Karya-karya orang Islam yang merupakan tafsir atau komentar atas Aristotle dan Plato ditulis dalam bahasa Arab misalnya oleh Ibnu Sina dan Ibnu Rushd, diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin, misalnya Thomas Aquinas. Ya. Dan jadilah itu gerakan revolusi industri. Kemudian revolusi industri menjajah negara-negara Muslim, seperti Belanda menjajah Indonesia, Inggris menjajah Malaysia, Perancis menjajah Mesir, dan lain-lain. Bapak Ibu yang berbahagia, cara berpikir, cara menganalisis, cara mengklasifikasi, dan bagaimana kita merespon persoalan adalah warisan kuno yang diteruskan umat manusia. Baik itu dinamakan agama, dinamakan ilmu, dinamakan apa saja, itu tidak barang baru, tapi itu barang kuno yang diulang-ulang dan dimodifikasi dalam banyak peradaban. Apakah suara saya jelas, Bapak Ibu sekalian? Jelas, Bro. Jelas. Oke, Jelas baik. sekali, Jelas, Bro. Bob. Oke, baik. Oke, ya Jelas, saya Prof. Jelas Kita sekali. ya, khusyuk, Bro. Kali. Menyimak. saya tidak ingin terjelas. Khusyuk, Bob, khusyuk. Sangat, Oke, sangat jelas. baik. Kita lanjutkan. Dan Bapak Ibu boleh merespon saya langsung lewat chat ya, di chat situ. Kalau ada yang menarik, komentari aja di chat itu. Di percakapan itu. Bapak Ibu sekalian, jika kita mewarisi dunia ini dari Yunani, Romawi, Islam, dan Eropa, Indonesia atau Nusantara, Indonesia kan baru, dulu namanya macam-macam ya. Ada namanya Pasai, Ternate, Tidore, Kutai, Mataram, Pasundan, dan lain-lain. Itulah yang disebut Dipantara, Nusantara, Melayu, atau dulu dikenal namanya dalam bahasa Arab Jawi. Jawi itu bukan Jawa, tapi Melayu. Ya. Dari mana kita mewarisi cara kita berpikir? Pertama adalah tradisi Weda. Kalau kita berbicara Romawi, itu adalah 500 tahun sebelum Masehi. Weda itu 1000 tahun sebelum Masehi. Sudah mulai ditulis. Weda berbeda dengan Yunani yang menekankan pentingnya bertanya, mempertanyakan, dan berpikir kritis. Tradisi Weda menekankan ketenangan batin berupa meditasi dan yoga. Nah, ini ada di dalam tradisi namanya Saiwa, yaitu pemuja Siwa, Waisnawa, pemuja Wisnu, dan juga Buddhisme Mahayana Tantrayana. Aliran-aliran berpikir dan bersikap dan beriman ini bukti-buktinya penuh di Nusantara. Misalnya di Sriwijaya, Anda lihat
peninggalan di Muaro Jambi, itu adalah cara berpikir Mahayana, Buddhisme, aliran Tantrayana yang sekarang ada di Tibet. Itu adalah perpaduan antara India dan Cina. Itulah Nusantara. Sedangkan Waisnawa atau pemuja Wisnu bisa kita lihat di Jawa Barat. Di Sungai Citarum ada tapak Wisnu di situ. Kemudian Saiwa, tentu balik ke Kalimantan, di Kutai. Ada raja lokal namanya Kudungga. Konon Kudungga ini kekuasaannya sedang goyah. Karena dia terancam, kakaknya, adiknya, pamannya ingin merebut tahtanya, ya dia menjadi pemuja Siwa atau Saiwa atau Hindu. Ya, dulu Hindu belum ada, namanya Saiwa. Maka dia dengan menyatakan diri pemuja Saiwa, dia dibantu oleh India. Saya tidak sekedar raja, tapi saya adalah Saiwa. Saya adalah dewa. Maka kekuasaannya kokoh. Maka para raja Nusantara ini belajar bahwa dengan memeluk agama global, kekuasaannya bertambah kuat. Maka Hinduisme berupa Saiwa masuk. Jadilah Kudungga raja yang kuat. Sriwijaya menjadi Tantrayana, kekuatan India dan kekuatan Cina, Vietnam, Thailand, mendukung, jadilah kuat. Jadi lebih baik menjadi Hindu atau menjadi Buddha daripada tetap memeluk agama lokal karena sangat mudah digoyang kekuasaannya. Begitu juga ketika Turki Utsmani menguasai dunia, orang-orang yang ada di Sumatera bagian ujung memeluk Islam supaya dapat support dari Turki untuk mengalahkan para penantang, para oposisi dari saudara-saudaranya sendiri. Maka dengan memeluk Islam, kekuasaannya jadi kuat. Nah, maka para sultan di Nusantara, di Sumatera, Kalimantan, termasuk Pontianak, Tidore, Makassar, Mataram, semua dengan memeluk Islam, kekuasaannya mendapatkan tambahan legitimasi dari Turki Utsmani. Jangan macam-macam, saya ini orang internasional gitu ya. Jangan macam-macam, saya disupport Amerika misalnya. Itu ya, saya sudah salaman dengan Donald Trump, kamu jangan macam-macam dibom nanti ya. Kira-kira begitu gitu ya. Nah, para sultan ini sudah biasa. Makanya ketika Belanda datang, Inggris datang, Portugis datang, para penguasa lokal, sultan, bupati, wedana, para raja berlomba-lomba mendekati Belanda, mendekati Inggris untuk mengalahkan para pesaingnya sendiri, yaitu saudara-saudaranya sendiri. Maka dengan mengundang para penjajah ke Nusantara ini ya itu baik bagi para raja. Misalnya di Jawa dari Anyar sampai Panarukan, dari Jakarta sampai Banyuwangi dibangunlah jalan itu. Dan yang bangun adalah para bupati-bupati lokal di sepanjang Binte Utara Jawa. Yang punya inisiasi dan punya visi adalah Gubernur Jenderal Herman Dendels. Maka Bapak Ibu sekalian, ini juga cara berpikir, yaitu cara berpikir menang dalam pertarungan di istana dengan mengundang para penjajah. Mengundang bangsa Eropa yang punya kapal besar-besar, punya barang dagangan yang masuk ke Eropa menghasilkan profit yang disebut Verenigde Oost-Indisch Company, VOC. Maka Raja Mataram di Yogyakarta bernama Amangkurat I dengan senang hati menandatangani berbagai macam kontrak dan membangunkan benteng-benteng Belanda yang ada di Jogja agar pamannya, adiknya, kakaknya tidak berani ganggu.
Nah, konon Amangkurat I meninggal diganti anaknya Amangkurat II dan memindahkan ibu kota ke Kartasura di Solo. Dia bertambah erat lagi menjalin hubungan dengan company, dengan Belanda, VOC. Orang ini dia Oost Indies Company. Begitu juga Amangkurat III. Amangkurat III membunuh atau membuang Amangkurat II, ya, menjalin hubungan lebih erat lagi dengan company, dengan VOC. Itulah logika kekuasaan. Itu juga yang terjadi dengan Makassar dan Boni. Siapa yang memihak Inggris, siapa yang memihak Belanda. Itu juga yang terjadi di Madura, yang terjadi di Pontianak, ya, tentu saja Pontianak, ya. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi di era kolonial, di era Belanda, kita mempunyai cara berpikir yang sangat unik. Kita mewarisi tradisi Weda berupa Saiwa, Waisnawa, Tantrayana. Kita juga menggabungkannya dengan Islam yang juga menjadi kekuasaan. Waisnawa, Saiwa juga menjadi kekuasaan, Islam juga menjadi kekuasaan. Plus jangan lupa, Belanda akhirnya berbaik hati memberikan sebagian ilmunya kepada para inlander, yaitu para pribumi, dan membuka akses pengetahuan itu sehingga para inlander, orang-orang pribumi ini bisa berbahasa Belanda dan membaca buku Belanda. Orang ini tidak berasal dari sultan, bupati, tetapi anak-anak biasa yang cerdas. Orang itulah Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, Agus Salim, Dewantara, Cokro Aminoto. Orang dari Minangkabau, Jawa, Ambon, Sunda, semuanya orang-orang itu yang tidak bangsawan boleh memakai bahasa Belanda, membaca buku bahasa Belanda. Nah, dari situlah terjadi perpaduan. Cara berpikir Hindu, cara berpikir Islam, plus cara berpikir Eropa. Dari situlah Indonesia merdeka. Jadi kalau kita tetap mempertahankan Weda dan tetap mempertahankan Islam, rasanya kok tidak akan merdeka. Baru ditambah dengan bacaan-bacaan Eropa, Montesquieu, John Locke, Adam Smith, Karl Marx, Hegel, digabungkan dengan Islam, digabungkan dengan Weda, baru kita bisa memerdekakan Indonesia. Bagaimana dengan percobaan-percobaan lokal, cara berpikir lokal? Ya. Misalnya di Jawa Timur ada tokoh namanya Samin Surosentiko. Ya. Di Surabaya juga sama. Di Makassar ada Hasanuddin, di Minangkabau ada Imam Bonjol. Itu ada cara berpikir lokal. Tidak efektif untuk mengalahkan kolonial. Tetapi ketika kita belajar berorganisasi, di Belanda didirikan Indische Party atau IP, Hatta, Raden Noto Suroto, Abdul Rifai, kemudian kawan-kawannya semuanya belajar tentang cara berorganisasi modern, itulah yang memerdekakan Indonesia. Bapak Ibu peserta pendengar, para cendekiawan, para akademik yang berbahagia, ketika Indonesia sudah merdeka, kita jadi tahu caranya berpikir, apa yang dilakukan. Misalnya Muhammad Yamin, dia orang Padang, orang Minang, dengan sengaja membaca Suta Soma dan Negara Kertagama. Purbacaraka, dia orang Jawa, dia membaca Baratayuda.
Memang di era kolonial, orang-orang Belanda juga sudah mempelajari misalnya berbagai serat, berbagai babat. Ya. Tetapi para pemikir kita lah yang kemudian menjadikan itu cara berpikir, meminjam metodologi Barat. Misalnya Bung Karno dalam Di Bawah Bendera Revolusi kita bisa melihat itu. Apa saja yang dibaca oleh Bung Karno. Ernest Renan, Muhammad Abduh, Said Jamaluddin Al-Afghani, Hegel, Karl Marx, semuanya dibaca dan dijadikan satu. Nah, kita hari ini mewarisi itu dan kewajiban kita adalah membaca mereka. Maka Bapak Ibu sekalian, misalnya tulisan tertua tentu Kartini ya, Tirto Adi Suryo, Dewantara Cokroaminoto, itu merupakan perpaduan yang baru muncul pada abad 20 awal. Yang berbeda dengan Saiwa, Waisnawa, Ini ganti anduk atau izin? ya, Anduknya baru. ya dimatikan itu yang selain saya supaya Izin Prof ke mod Prof, dibuka lagi Prof suaranya. Oke, saya bisa didengar? Sudah bisa Prof. Oke, baik. Oke, baik. Ya, oke. Setelah kita merdeka, kita memperdebatkan ilmu pengetahuan, jati diri bangsa, cinta tanah air, dan Indonesia itu mau kemana. Dan kita bisa belajar dari para intelijensia, para intelektual Indonesia. Misalnya perdebatan tua antara Takdir Ali Syahbana dan Sanusi Pane itu berdebat. Apakah kita bisa membaca sumber-sumber manuskrip-manuskrip Nusantara? Atau itu semua tidak ada manfaatnya? Mari kita belajar tentang filsafat Barat. Itu yang dikatakan Takdir Ali Syahbana. Tetapi di satu sisi, Sanusi Pane mengatakan, enggak bisa. Kita tidak mungkin berpikir filsafat Barat. Tetapi kita harus menggabungkan dengan sumber-sumber yang ada di Nusantara. Kemudian kita mengenal sintesis baru seperti Triarkara, ya, yang menggabungkan filsafat Malebranche, filsuf Prancis, dengan keimanan Katolik dan juga keindonesiaan. Kita mengenal Sujatmaka, ya, Sujatmoko, ya, yang juga punya gagasan kurang lebih sama yang disebut sintesis. Mukhtar Lubis jangan lupa. Dan di kalangan Islam sendiri kita mengenal Hamka yang sangat Islam, ya, menerjemahkan, menafsiri berbagai macam hasanah Timur Tengah. Kemudian Mukti Ali menggabungkan antara ilmu Barat dan ilmu Timur. Ahmad Wahid memberontak. Harun Nasution membaca kembali tasawuf dan filsafat Muslim era Baghdad. Ya. Nurholis Majid menggabungkan antara hermeneutika, Fazlur Rahman, Gadamer, dan hasanah keislaman. Jangan lupa kritik terhadap intelektual Indonesia seperti Ignaz Kleden. Ya. Abdurrahman Wahid, seorang aktivis dan seorang politisi yang mempraktekkan lebih banyak daripada berteori. Simatupang menerjemahkan teologi gereja dengan konteks Indonesia. Ini secuil dari beberapa cara berpikir yang ada di Nusantara. Semoga itu memancing dialog selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup dengan salam Adil Katalino Bacuramin Kasuraga Basengat Kajubata. Harus, Arus. harus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, Prof. Tadi kita udah disterilkan ya otaknya, udah disusun secara rapi dari Yunani sampai ke Nusantara. Kita akan langsung kepada Dr. A
Nah, kita akan melihat betul apa apa yang bisa kita lihat dirabah dan disentuh tentang peradaban besar yang beliau temukan. Silakan, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas undangannya kepada APSK. Terima kasih juga untuk Bapak Moderator, Bapak Naufal. Izin share screen ya Bapak Ibu. Silakan. Sudah terlihat? Eh, Sudah Bapak aman. Ini saya berikan judul gambar cadas tertua di dunia ada di Indonesia. Mungkin nanti kita bisa diskusi ya dengan teman-teman. Riset tadi mungkin sudah dijelaskan sama Pak Naufal. Ini profil saya di Pusat Riset Arkeometri di kelompok riset digital arkeologi atau DreamArk. Di kantor saya di BRIN Gatot Subroto, tadi studi juga sudah, ada alamat email di sini, nanti bisa kalau ada mau bersosialisasi bisa lewat email juga. Nah, tadi Prof. Al-Makin mengenai studi cara berpikir mungkin dari abad ke-5 abad ke-5 sebelum Masehi ya. Nah, kita jauh ke flashback ke belakang ke periode di puluhan ribu tahun pada saat manusia modern awal datang ke Nusantara. Nih di sini rekan-rekan bisa melihat sebaran situs gambar cadas yang ada di Nusantara dari Sumatera hingga ke Papua ya. Nah, dari variasi warna ini ada yang merah, ada yang hitam, ada yang putih. Itu dari teknik pigmen warna yang digunakan. Terus ada juga yang warna coklat, hanya sedikit di wilayah Pulau Muna. Apakah terdengar suara saya, Pak Naufal? Aman. Mungkin nanti ada beberapa jeda karena ini saya lagi di Goras, di Fak-Fak. Ini koneksinya mungkin ada sekitar 10 menitan ada trouble gitu. Jadi nanti dikasih tahu aja kalau suaranya tidak terdengar. Nah, sampai saat ini di Indonesia sudah ada beberapa situs yang menjadi cagar budaya nasional ya. Antara lain di Gua Harimau di Sumatera, terus 3 situs di Sulawesi Selatan, dan terakhir baru di bulan kemarin itu kita rekomendasikan Gua Metanduno sebagai cagar budaya nasional. Nah, alhamdulillah riset-riset arkeologi khususnya gambar cadas itu dominasi gambar cadas itu di Eropa. Di 2014 itu kita sudah publish mengenai umur gambar cadas di Sulawesi Selatan di kawasan Maros itu sekitar 40.000 tahun, dan itu menjadi salah satu dari 10 terobosan versi majalah Sains di 2014. Yang di 2020 itu publikasi kita mengenai umur yang dipublish di 2019. Jadi ada 2 publikasi gambar cadas yang menjadi salah satu dari 10 terobosan ilmiah versi majalah Sains. Dan kita patut berbangga
tinggalan-tinggalan gambar cadas di Indonesia sudah mendunia sampai saat ini. Nah, kalau kita lihat mengenai umur pertanggalan dari 2014 sampai saat ini sudah semakin tua umurnya. Jadi pasti banyak pertanyaan juga di antara Bapak Ibu atau di kalangan para peneliti, kenapa umurnya semakin lebih tua gitu. Nanti kita bisa jelaskan. Nah, yang terakhir publikasi kita di Januari 2026 ini mendapatkan hasil umur pada cap tangan dengan pola jari runcing di Gua Metanduno itu sekitar 67.800 tahun yang lalu itu umur minimum. Jadi itu kalau kita tarik dengan perjalanan migrasi manusia modern awal dari paparan Sunda ke paparan Sahul, ini kan di wilayah Wallacea di Sulawesi Tenggara. Jadi itu sejalan dengan migrasi tersebut kalau kita lihat kan bukti manusia Homo sapiens paling awal itu ada di Sumatera di sekitar 70.000 tahunan di Gua Lidah Air, dan ini masih sejalan dengan migrasi tersebut. Nanti kita bisa lihat sampai yang lebih muda umurnya cadas itu yang warna hitam itu sekitar 300 tahun yang lalu. Di antaranya itu umur-umur di Pleistosen misalnya di 51.000 tahun sampai yang di Kalimantan nanti saya tunjukkan ada di sekitaran 40.000 sampai 13.000 tahun yang lalu yang Pleistosen. Yang termuda itu sekitar 4.000 tahun yang lalu. Nah, publikasi kemarin yang di Gua Metanduno sudah diakses sekitar 141.000 akses artikel ya, dan sudah ada 3 sitasi. Dan ini riset ini merupakan riset yang sangat panjang ya, sudah kita temukan gambarnya di sekitar 2015, terus baru diambil sampel pertanggalannya di 2019. Dan ini merupakan kolaborasi riset yang sangat solid antara kita, pihak Indonesia, misalnya BRIN, Kementerian Kebudayaan, terus pemerintah daerah, dengan pihak dari Australia, Griffith University, dengan Southern Cross University. Nah, kita melihat kembali ke awal penemuan ya. Jadi gambar cap tangan yang di Leang Metanduno itu kita ketemukan di 2015 pada saat saya mendapat kesempatan untuk merekam gambar cadas di kawasan Pulau Muna untuk pembuatan buku gambar cadas prasejarah di Indonesia. Itu saya bersama dengan almarhum Pak Pindi Setiawan, Bapak Laude Aksa, dan beberapa peneliti yang lain yang ikut serta. Terus kita pertama ketemu itu di Gua Metanduno itu di boulder-boulder di bawah langit-langit yang ada cap tangan yang ada pertanggalannya. Jadi boulder bawah ada 3 cap tangan di situ. Cuma karena gambarnya agak kurang jelas, akhirnya kita cari lagi di dinding-dinding yang lain. Terus terakhir ketemu tuh yang di langit-langit, dan alhamdulillahnya di sana itu ada koraloidnya. Jadi yang bisa dipertanggalkan untuk pertanggalan uranium series. Nah, selain itu di 2016 kita publikasikan cap tangan yang punya motif khas, yaitu cap tangan jari runcing. Nanti teman-teman bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, itu kita publikasikan di 2016 dan di 2018 yang saya menjelaskan bahwa ada cap tangan di Metanduno yang bisa dipertanggalkan. Ini persebaran cap tangan jari runcing. Kalau teman-teman atau rekan-rekan mungkin sudah melihat gambar cadas di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur itu punya motif yang khas seperti pola titik dan garis. Itu khas di Kalimantan Timur, di Sangkulirang, Mangkalihat, dan kemungkinan tidak ditemukan di wilayah lain. Nah, sedangkan di Sulawesi, baik di Maros Pangkep, di Sulawesi Tengah, sampai ke Sulawesi Tenggara, sampai ke Pulau Muna, itu yang khas yang berjari runcing. Nah, seperti apa sih gambarnya?
Nah, teman-teman bisa lihat ini di sini pola-pola jari yang diruncingkan sebenarnya awalnya itu cap tangan dia semprotkan jari normal dulu dengan pigmen warna merah atau warna hitam. Terus mungkin digerakkan sedikit ke kiri atau ke kanan baru dia membentuk pola yang diruncingkan. Nah, pada saat di 2015 itu kita ketemu cap tangan jari runcing di Metanduno, saya pikir itu umurnya muda mungkin karena kalau kita lihat di Maros Pangkep itu sudah ada cap tangan jari runcing di Leang Lompoa itu umurnya sekitar umur minimumnya itu sekitar 17.400 tahun yang lalu. Jadi ini mungkin muda, tapi saya beberapa kali setelah ketemu yang di Metanduno saya tanya ke Profesor Maxim Aubert, Pak Max, mari kita ke Metanduno untuk ambil sampel pertanggalan. Nah, baru ada kesempatan di 2019. Ini temuan yang di Leang Lokomalilin, di Enrekang ada juga cap tangan jari runcing. Kemungkinan besar ada dua ide kemungkinan. Mereka bermigrasi lewat jalur darat, misalnya dari Maros Pangkep ke Enrekang sampai ke Andomo yang di Morowali, terus ke Sombori sampai ke selatan di Pulau Muna dan Pulau Buton. Atau mereka sudah punya kemampuan untuk bermigrasi misalnya menggunakan transportasi air sederhana mungkin seperti perahu-perahu sampan yang mereka langsung dari Maros Pangkep ke Muna. Nah, ini yang kita ketemu di Gua Anawai di wilayah Kars Matarombeo di Sulawesi Tenggara dan di Gua Mbokita di kawasan Matarape. Nah, yang temuan 2015 itu yang ini cap tangan jari runcing di bawah motif gambar kemungkinan gambar ayam atau dan sebelah kanannya ada gambar orang menunggang kuda ya di sini. Dan ini juga di Buton Tengah kita masih ketemu sisa-sisa cap tangan jari runcing walaupun dari kondisi gambar cadasnya sudah banyak pengelupasan, tapi kita masih bisa menggunakan software Distress untuk menampilkan gambar cadas. Jadi publikasi kemarin kita juga beruntung nih, cover majalah Nature-nya menggunakan gambar cadas yang ada di Sulawesi ini. Semoga sih kita bisa masuk juga nih di 2026 ini menjadi salah satu terobosan ilmiah versi dunia. Itu kan merupakan kebanggaan kita ya, bangsa Indonesia. Dikenal banyak pihak. Sampai saat ini juga banyak teman-teman yang WA terus nge-DM di IG untuk ayo kita ke situs, kita kunjungi bareng-bareng gitu. Dan dengan adanya publikasi gambar cadas dari 2014 sampai sekarang itu untuk minat wisata di misalnya di Taman Arkeologi Leang-Leang itu makin tinggi tuh. Dan di Gua Metanduno yang gua wisata juga ini teman-teman juru pelihara banyak melaporkan wah sudah banyak nih meningkat kunjungan wisatawan domestik maupun wisatawan internasional yang datang ke situs. Jadi tadi ini ada migrasi ya. Jadi kita sedang mengejar riset-riset kita itu mengetahui untuk jalur migrasi orang dari paparan Sunda ke paparan Sahul. Yang sudah diketahui itu dominasinya di wilayah utara. Jadi dari Kalimantan ke Sulawesi sampai ke Pulau Seram dan ke Papua. Nah, saat ini saya di Kampung Goras ini di Gua Andarewa nih. Ini kita lagi meneliti situs hunian awal di sini. Semoga kita bisa menghasilkan publikasi yang bagus juga dari hasil riset di sini. Yang paling kanan ini petanya nih sebaran situs yang dalam publikasi kemarin. Jadi dominan di wilayah Kabupaten Muna, tapi ada beberapa situs yang kita publikasikan sampai ke Sombori dan Anawai di Matarombeo. Mengenai Gua Metanduno sebenarnya sudah diriset sejak tahun kalau tidak salah 1977 itu Pak Kosasi dengan
cap tangan itu kita baru tahu tuh di sekitaran 2015-an. Karena dari beberapa laporan sebelumnya, ini jadi pertanyaan juga. Menjadi pertanyaan juga bagi saya, di gua yang lain di kawasan Lohia atau di Kabupaten Muna ini, di Metanduno tidak ada laporan tentang cap tangan. Yang banyak dilaporkan itu gambar-gambar yang warna coklat ini. Teman-teman bisa lihat di sini. Itu memang kalau masyarakat datang langsung ke situs, yang pasti langsung dilihat itu yang warna-warna coklat. Yang untuk yang cap tangan karena dia sudah aus, itu tuh agak susah dilihat. Jadi ini gua Metandunonya, gua wisata yang gampang sekali diakses. Jadi teman-teman bisa datang ke Kendari, terus naik kapal feri sampai ke Raha, bisa sewa mobil langsung ke depan situs, bisa mengunjungi langsung. Nah, gambarnya berada di posisi panel sebelah kanan di langit-langit nih di sini. Di bawah gambar ini orang naik kuda nih, yang C. Jadi yang D-nya di langit-langit. Terus ada sekitar 3 cap tangan yang jelas, warnanya merah keorange, di bawah warna coklat. Nah, umur pertanggalannya, umur minimumnya kita ambil di 2 motif cap tangan, yang paling kiri dan paling kanan ini. Nah, umur minimumnya ini di sekitaran kita ada region of interest-nya. Untuk yang di LMAP 2 itu ada sekitar 3 region ya. Yang paling bawah itu 67.800. Nah, semakin ke atas semakin muda umurnya, 62.700 dan 35.800. Ini kenapa kita ambil seperti ini, semakin ke atas semakin muda umurnya. Ini seperti di ekskavasi. Dan sistem ini berbeda dengan yang digunakan untuk umur pertanggalan tertua gambar cadas yang di Eropa, yang di Gua Maltravieso itu sekitar 66.700 tahun. Itu tuh mereka hanya menggunakan 1 kali bor. Jadi masih banyak perdebatan untuk penentuan tarikh umur uranium seriesnya. Sedangkan kita menggunakan metode closed system. Jadi ada 3 bracketing umur minimum, dan itu diakui peneliti gambar cadas lain di dunia. Nah, ini yang di Gua Pominsa, warna coklat, figur manusia seperti manusia kangkang, tangan kiri kanannya memegang material culture, dan ini umurnya 3.900 tahun yang lalu. Umur yang gambar di cadas di Pominsa ini merupakan umur tertua gambar penutur Austronesia. Kalau kita lihat penutur Austronesia yang datang ke Nusantara itu sekitar 3.500 tahun kalau kita lihat di Minangkabau, dan ini umur gambar cadas yang paling tua penutur Australia. Halo? Halo, terdengar Mas? Nah, Terdengar, aman, Pak. umur Dengar, Prof. ini umur yang di Kagovigovine ini sekitar 300 tahunan yang lalu, kemungkinan umur-umur gambar cadas pada periode zaman kerajaan mungkin. Jadi mereka masyarakat di Muna masih menggambar sampai ke 300 tahunan yang lalu. Nah, kita beralih ke kawasan Maros Pangkep. Ini publikasi kita di 2024, umur pertanggalan di Leang Karampuang. Jadi di sini kita bisa melihat ada interaksi gambar 3 figur manusia dengan gambar binatang yaitu babi di umur minimumnya sekitar 51.200 tahun yang lalu. Kita ambil pertanggalan tertuanya di figur manusia kedua di sini. Ya, teman-teman bisa lihat di sini
misalnya ada keraguan terus teman-teman peneliti lainnya ingin mengambil sampel pertanggalan, masih banyak nih di gambar babi ini banyak koraloid yang tumbuh. Jadi kita juga kemarin di 2022 udah melakukan pengambilan sampel lagi di bagian babinya, dan kemungkinan akan kita recheck lagi umurnya apakah setua di 51.000 tahun atau lebih muda atau lebih tua lagi. Ini di Leang Karampuang, dan di 2024 juga kita merevisi umur pertanggalan yang Bulu Sipong 4 ini itu seperti digambarkan setengah manusia, setengah binatang. Jadi atau kita sebut teriantrop, di mana gambar teriantrop di Eropa itu yang paling jelas di Gua Lascaux di Perancis Selatan itu berumur di sekitar 17.000 tahun. Nah, di kita itu di Sulawesi ini sudah lebih tua lagi. Jadi umur teriantropnya sekitar 48, minimum umur 48.000 tahun yang lalu. Nah, adegan perburuan juga di Leang Bulu Sipong ini kita bisa lihat, atau secara logika lah kita bisa lihat yang paling kiri ini teman-teman bisa lihat ada satu individu teriantrop, bagian belakangnya ada ekornya, terus memegang satu tali. Dia sedang tali atau tongkat panjang ke arah babi. Nah, sedangkan yang di kanan ini ada sekitar 6 individu teriantrop sedang memburu anoa. Nah, kalau kita lihat misalnya sekarang data etnografi menunjukkan bahwa kalau kita bertemu anoa di hutan itu dia cenderung lebih agresif. Makanya mungkin penggambaran ini bertujuan untuk membedakan cara berburu. Misalnya babi itu bisa diburu sendiri, sedangkan anoa karena cenderung lebih agresif itu harus diburu berkelompok gitu misalnya. Dan itu sudah digambarkan sejak 48.000 tahun yang lalu. Jadi di mana manusia modern awal sudah datang ke Sulawesi dan dia sudah tahu cara membedakan bagaimana berburu anoa dan berburu babi. Selain itu, figur teriantrop itu kan seperti makhluk, digambarkan seperti makhluk khayali ya. Jadi ini mungkin kemungkinan ada ide misalnya dari Profesor Adam Brum itu dia bilang seperti kepercayaan awal terhadap animisme mungkin seperti ini. Ini yang lebih jelasnya gambarnya beberapa figur teriantrop itu bagian kepalanya ada seperti kepala anjing atau kepala burung. Dan ini tidak hanya kita ketemukan di Leang Bulu Sipong 4. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Nah, ini kita menuju ke Leang Tedonge di kawasan Pangkep, di mana gambar yang tadi gambar interaksi manusia dengan binatang. Nah, kalau di Leang Tedonge ini di 45.500 tahun yang lalu itu menunjukkan gambar interaksi antar hewan. Misalnya babi 1 sedang melihat babi 2 dan babi 3 yang sedang berinteraksi. Itu kita bisa lihat di Leang Tedonge. Dan di Leang Tedonge ini kalau menurut saya ini ada kemungkinan proses trial dan error. Jadi ada percobaan, kemungkinan mereka mau membuat gambar binatang yang lebih besar yang ditunjukkan di bagian garis lengkungan ini. Ini seperti badan binatang namun tidak selesai digambarkan. Terus ada lagi di bagian sebelah kanan panel utama yang tadi ada 2 gambar yang hanya seperti garis geometri seperti mulut moncong babi namun tidak selesai digambarkan. Jadi ada kemungkinan mereka juga berproses tidak hanya membuat gambar yang langsung utuh besar gitu, gambar hewannya, tapi ada proses mereka menggambar juga ada yang tidak selesai seperti itu. Ada juga beberapa gambar seperti di Leang Balangaja itu hanya bagian punggung binatang sampai ke kaki, bagian badan ke bawah tidak ada.
Nah, tadi saya jelaskan tentang teriantrop. Nah, di situs yang lain kita ketemu ternyata ada penggambaran manusia bertransformasi ke burung. Ini teman-teman bisa lihat di sini ada tiga figur. Bagian atas ini figur manusia, di tengah ini bagian badan manusia dan kepala burung, dan di bawah ini gambar burung. Dan sebelah kanannya ini ada figur manusia dan cap tangan. Nah, ini di Leang Bulu Tenggai 1 digambarkan di cerukan kecil yang hanya kita bisa duduk saja untuk merekam gambarnya, tidak bisa berdiri karena di cerukan sempit. Dan ini imaji yang sangat penting, jadi bahwa pengetahuan cara berpikir mereka mengenai makhluk hayali itu sudah ada sejak puluhan ribu tahun di Maros Pangkep. Terus bagaimana sih appearance gitu, bagaimana penampakan figur-figur manusia yang lain? Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, di sini ada beberapa figur manusia ya. Saya lupa menunjukkan tracingannya, tapi ini bagian tampak samping figur-figur manusia yang berumur Pleistosen seperti ini. Jadi ada bagian mulutnya menganga, terus ada yang dipakai rambut-rambut, atau mungkin bisa dicek ada di Leang Jing itu ada yang manusia dengan rambut seperti spike gitu. Itu sudah ada di puluhan ribu tahun yang lalu. Nah, selain itu di kawasan Maros Pangkep juga menarik. Jadi yang menggambar gambar tangan atau gambar cadas itu tidak hanya orang dewasa. Ternyata anak-anak juga sudah turut terlibat dalam penggambaran. Seperti misalnya di Leang Bulu Tenggai 4 itu full di langit-langitnya digambarkan cap tangan anak-anak. Seperti yang bagian tengah ini di sebelah kiri. Nah, terus siapa sih manusia yang hidup di periode itu? Nah, kita sudah tahu dari publikasi kita di 2021 ternyata di Leang Bulu Betue sudah ketemu ada maksila atau bagian rahang atas manusia yang berumur sekitar 25 sampai 16.000 tahun yang lalu. Namun sayangnya belum ketahuan jejak DNA-nya. Dan di periode ini sudah ada bukti-bukti selain gambar cadas, ada portable art seperti tulang kuskus yang dihias jadi sebagai bandul kalung. Terus ada plakat bermotif matahari, terus kepala Ano itu sudah ada. Jadi budaya seninya itu sudah berkembang di 25.000 tahun yang lalu. Nah, kita beralih ke kawasan Kalimantan. Di Kalimantan Timur itu sudah kita publikasikan sekitar di 2018. Umur gambar cadas yang tertua itu di gambar mamalia besar atau seperti gambar banteng di Leang Jeriji Saleh itu sekitar 40.000 tahun yang lalu. Dimana kalau kita lihat punya nilai filosofis tinggi juga nih. Teman-teman bisa lihat ini di bagian ekor, di ujungnya itu cap tangan anak-anak, sedangkan di bawahnya ada gambar cap tangan dua orang dewasa nih. Jadi tidak hanya di Sulawesi, di Kalimantan pun partisipasi anak-anak dalam menggambar gambar cadas itu sudah ada di Kalimantan Timur. Nah, di rentang 20.000 tahun yang lalu itu gambarnya yang dominan itu gambar cap tangan yang bermotif titik dan garis tuh. Terus yang di 13.000 tahun yang lalu itu gambar figur manusia seperti Datu Saman atau gambar dukun. Itu mirip seperti yang ada di Australia. Nah, gimana di Kalimantan Timur? Sudah adakah manusianya? Nah, ini sudah kita publikasikan. Ternyata di temuan kita di Liang Tebo di Sangkulirang sudah ada manusia yang hidup sejaman dengan umur gambar cadas itu 31.000 tahun yang lalu, dan ini
ada temuan penting lainnya bahwa di bagian kaki kirinya itu teramputasi. Dan itu bukti amputasi tertua di dunia. Jadi teman-teman di Kalimantan patut berbangga nih. Moyang kita itu di 31.000 tahun itu sudah punya pengetahuan medis yang mungkin advance pada zamannya. Bagaimana si individu yang dikubur 31.000 tahun yang lalu ini bertahan 6-9 tahun sebelum dia meninggal. Dan itu kita bisa tahu kemungkinan ada community care atau kepedulian di kelompoknya bagaimana untuk individu ini bertahan selama itu. Selain itu juga di bagian kepalanya ada bekal kubur nodul oker. Nah, di mana nodul oker ini kita tahu itu digunakan untuk pigmen warna gambar cadas. Teman-teman juga mungkin bisa lihat ya nanti ada di Google Art and Culture. Jadi kita sudah teman-teman bisa lihat langsung menggunakan media HP atau laptop langsung, tidak harus ke situsnya. Kita sudah punya virtual tour situs-situs yang tadi saya ceritakan sebagian besar di Maros Pangkep, di Muna dan di Kalimantan Timur kita sudah punya, dan ada story-nya juga. Ini kita berkolaborasi dengan Google Art and Culture nih. Jadi teman-teman dari HP langsung bisa lihat situs-situs gambar cadas yang ada di Indonesia. Ini riset yang kita lakukan, kita berkolaborasi dengan teman-teman pemerintah daerah, baik di Muna, di Sulawesi, atau di Kalimantan Timur. Mungkin cukup sekian dari saya, Mas Naufal. Terima kasih. Siap, Dokter. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita bisa langsung berdialog. Kita masuk ke sesi tanya jawab atau Q&A, kayak gitu Bapak Ibu. Saya persilahkan untuk 3 penanya dulu ya, kayak gitu. Pak Paulus Raga sama Bu Melisa, silakan. Pak Paulus bisa on mic? Baik Pak Noval. Siap Pak. Ini masih ya, langganan ini Pak. Pak, aman. Ini masih ada Prof. Almakin Pak. Barusan konfirmasi beliau ada presentasi lagi. Jadi Oke, ke Pak Agus saja Pak kalau begitu. Ya. 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 Terima kasih Pak Dr. Naufal, Pak Dr. Adi Agus. Kami sudah mendengar presentasi Bapak ya yang terkait dengan penemuan liang baru ya yang ada di Sulawesi Tenggara. Ya, perlu dulu digarisbawahi Pak, mungkin tadi di dalam penjelasan liang ini mestinya ada liang itu artinya ini bahasa Bugis Makassar itu gua. Ya, sepanjang tadi belum ada penjelasan mengenai liang itu. Liang itu sama dengan gua. Ya. Hanya masalahnya kalau misalkan gua itu di Maros dan Pangkep itu juga disebut liang di Sulawesi Tenggara, itu juga disebut liang di Kalimantan Timur. Apakah orang-orang dari daerah Bugis Makassar ini yang bermigrasi ke Kalimantan Timur dan ke Sulawesi Tenggara, sehingga liang tadi itu sering diulang-ulang disebut. Itu artinya liang artinya gua. Di dalam penelitian Pak ini tadi, Pak Agus, kami lihat Pak ada menggunakan metode yang disebut dengan ya laser ablation uranium series, ya artinya tidak melakukan penanggalan mundur katanya.
Hanya saja kami melihat di situ, mungkin ini kami mau tahu Pak ini ya, ini bukan ilmu saya Pak. Ini ada plus minus di situ Pak. Kenapa plus minusnya sehingga batas minimum nanti itu didapat dikurangi dengan 3,8 ribu tahun dan batas maksimumnya ditambah 3,8 ribu tahun. Nah, ini mohon penjelasan Pak Agus sehingga dilihat ini besar dia punya nih. Ya, misalkan kalau misalkan di survei-survei itu kan ada 1% ya, tingkat kepercayaan 1%. Ini 3,8 ribu tahun. Apakah ada dasar yang dipakai dan plus minus 3,8 ribu tahun ini? Apakah juga berlaku untuk penelitian-penelitian arkeologi yang lain? Apakah juga ada plus minus 3,8 yang dipakai standarnya? Itu mohon konfirmasi Pak ya. Kemudian terkait dengan yang penemuan di Spanyol, kalau tidak salah disebutkan di situ katanya lebih mudah dengan yang ditemukan dengan yang di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Pertanyaannya di sini, kenapa disebutkan bahwa orang mengarungi lautan itu dari barat ke timur? Kalau misalkan di timur itu lebih tua, mestinya dia bergerak dari timur ke barat. Ini mau konfirmasi Pak, ini pandangan saya aja. Kalau memang dia tua di Kalimantan di timur ini, mestinya dia bergerak dari timur ke barat. Tapi kenapa di barat lebih mudah, tapi dikatakan berlayar dari barat ke timur? Ini mohon konfirmasi. Kemudian terkait dengan pelestarian lingkungan hidup Pak ya, dalam rangka kaitannya dengan perencanaan dan tata ruang, bagaimana kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Ini masalah. Kalau kita melihat di Pangkep dan Maros itu kan, kalau kita lihat cuts yang ada, di sana tentunya ada dua industri semen. Ada industri semen Tonasa dan industri semen Bosowa. Persoalannya sekarang sini adalah bahwa bahan baku dari industri semen itu banyak diambil dari cuts itu, gunung-gunung batu itu, bukit-bukit batu itu Pak. Bagaimana kira-kira pandangan ke depan untuk melestarikan ini, karena semen ini makin dibutuhkan, orang makin membangun, makin membutuhkan semen, satu saat dia jajaki sampai ke liang-liang yang ada. Yang kita mau membuat perencanaan tata ruang untuk pelestarian lingkungan hidup. Saya pikir untuk sementara dari saya gitu Pak, lebih kurangnya mohon maaf Pak Adi Agus, itu kira-kira pendapat kami. Terima kasih. Izin Pak Dokter. Ini langsung mau dijawab dulu apa mau lanjut ke Bu Melisa? Mungkin dijawab dulu ya. Iya, Takut izin nanti lupa nih Pak saya. Dokter. Pak Paulus bisa perkenalkan Pak? Kalau saya sudah tahu Oh Pak, ya, tapi kan audien belum tahu. baik Pak Adi Agus, saya Paulus Raga, dosen di ITL Trisakti dan juga pernah membantu beberapa teman di BRIN sebagai narasumber, khususnya di dalam keahlian saya bidang transportasi Pak Adi Agus. Demikian Pak. Siap. Terima kasih pertanyaannya. Wah, sangat banyak sekali nih. Ada sekitar 4 pertanyaan ya Pak. Untuk penamaan kayak leang itu kan kemungkinan memang di Maros Pangkep bahasa Bugis ya. Tapi di Kalimantan itu dia cenderung ke liang Pak. Jadi tidak leang, liang. Nah kalau di Muna beda lagi, dia lia kalau tidak salah. Jadi tidak ada NG-nya di itu. Mungkin ini bahasa yang sama ya dari penutur, kalau tidak salah penutur Austronesia. Nah, namun dari segi pengaruh misalnya Bugis ke Kalimantan atau ke Muna, itu harus ahli bahasa yang menjelaskan. Tapi yang seperti kita tahu memang penamaan itu di tiap daerah berbeda-beda ya. Terus ada juga yang misalnya di Papua juga berbeda untuk terminologi. Kalau kita lihat misalnya di Desa Merabu saja di Kalimantan Kutai Berau, itu mereka sangat spesifik sekali untuk penamaan
nama-nama misalnya lubang vertikal. Nah, itu almarhum Pak Pindi Setiawan tuh yang sudah meneliti sampai ke toponiminya yang untuk penamaan bentukan-bentukan gua dengan bahasa daerah. Nah, tadi untuk plus minus pertanggalan uranium series itu kemungkinan dari ada, kalau tidak salah dari segi kandungan uranium thoriumnya yang ada di sampel. Jadi plus minusnya bisa lebar banyak gitu sehingga beberapa ribu tahun. Dan itu ada perhitungannya sendiri, dan Profesor Renaud John Boyo dan Profesor Maxim Aubert yang lebih mengerti. Tapi dari sisi saya memang seperti itu Pak. Jadi tidak saklek di 3000, pasti ada plus minusnya berbeda-beda di tiap sampelnya Pak. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Nah, mengenai umur pertanggalan yang di Eropa di 66.000 tahun, itu kalau tidak salah manusia pendukungnya itu Homo Neanderthal. Jadi Homo sapiens datang ke Eropa itu di sekitar 40.000 tahunan. Dan yang menggambar di sana itu Homo Neanderthal yang lebih dulu tinggal di Eropa. Sedangkan karena kita di sini Homo sapiens yang sudah lebih dulu, dan itu seperti teman-teman kita yang sudah berada di Papuan duluan gitu, atau aborigin yang di Australia, kemungkinan mereka yang menggambar. Jadi ya memang migrasi itu kan tidak linear ya Pak ya, tidak dari barat ke timur, mungkin ada arus balik seperti yang sedang kita teliti juga. Misalnya apakah ada gambar-gambar cadas yang di Holocene itu ada arus balik misalnya dari Papuan ke Sulawesi, atau memang mereka berkembang misalnya di wilayah sekitar Laut Banda antara Sulawesi, Seram, Kaimana sampai ke Nusa Tenggara. Nah, itu sedang kita teliti juga Pak. Terus untuk pandangan ke depan ya mengenai produksi semen, memang teman-teman di Balai Pelestarian Kebudayaan yang punya concern besar, mereka sudah membuat delineasi dan monitoring terhadap beberapa situs yang representatif. Jadi misalnya di Balai Pelestarian Kebudayaan di Sulawesi Selatan di Makassar, mereka sudah punya wilayah monitoring seperti di Lereng Bulu Sipong 4 yang masuk di kawasan konservasinya PT Tonasa. Itu sudah ada agreement bersama, karena kemarin misalnya beberapa tahun kemarin yang Bulu Sipong 4 ada himbauan ke PT Tonasa agar lebih protektif, dan itu sudah dilaksanakan sama teman-teman PT Tonasa. Nah, yang mengkhawatirkan malah yang misalnya tambang-tambang yang ilegal, yang galian C itu kan yang kurang terdaftar dan itu tidak terkontrol Pak. Kalau kita lihat misalnya kalau kita dari leang-leang ke ramang-ramang itu banyak sekali border-border yang habis sama tambang masyarakat. Kalau tambang besar itu pasti tekanan dari pemerintah pasti tinggi lah untuk menjaga kawasannya. Seperti itu sih yang saya lihat. Mungkin kita juga mendukung, misalnya saya bagian dari anggota tim Cagar Budaya Nasional, berupaya lebih maksimal mengenai situs-situs yang sudah terpublikasikan secara internasional itu dilindungi menjadi cagar budaya nasional Pak. Itu yang sudah kita programkan. Dan selain itu misalnya kita ada funding untuk ke situs, nah itu kita coba berupaya untuk mendigitalisasi. Kita menggunakan perekaman 3 dimensi, menggunakan Leica BLK 360 untuk mendigitize semuanya, ada fotogrametri, dan itu ya ke depan bisa diteliti lebih lanjut lah sama teman-teman. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih Pak Paulus atas pertanyaannya Pak.
Ya, baik. Pak Paulus aman, Pak Paulus? Mungkin ada tambahan sedikit, Pak. Tadi yang terkait dengan liang tedongnya yang digambarkan oleh Pak Adi Agus tadi, bahwa itu binatang besar. Kalau tedongnya itu artinya kerbau, Pak. Jadi wajar memang itu binatang besar, kerbau. Ya, Dia bikin di situ tedongnya. Tedong itu sama dengan kerbau. Bahasa di sana iya, itu tedongnya. Di iya, Toraja juga tedong. Tadi kalau di sana liang, liang kalau di Kalimantan Timur, di Toraja juga dikatakan liang. Sama, iya, Pak. Jadi liang itu iya, artinya goa. Ya, sama kalau iya, dipakai di Kalimantan Timur itu liang sama. Nah, kalau di Maros Pangkep tadi leang. Jadi mirip-mirip iya, itu, Pak. Jadi itu iya. kurang lebih itu, Pak. Saya pikir tambahan aja, Pak. Ini, Pak Siap, Diagus siap, ya. Pak Paulus. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Siap. Jadi itu tedongnya itu berarti binatang besar tadi itu kerbau. Jadi banding Iya, dengan yang kecil rusa, kan kerbau lebih besar. Makanya disebut dengan tedongnya. Jadi iya, Bapak tadi iya, sebutkan binatang yang besar. Itu kerbau, Pak. Ya, itu iya, kira-kira siap. tambahan saya, Pak. Pak Noel. Terima Kasih, kasih, Pak, Pak ya. Paulus. Siap. Ya. Ya, siap-siap Pak Paulus. Nah, ini pesertanya dari Sabang sampai Merauke, Pak. Jadi ada yang asli daerah sana. Jadi mengkonfirmasi, terima kasih. Selanjutnya Bu Melisa, silakan Ibu. Ya, terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Awalnya saya ingin bertanya kepada Prof. Almakin ya, tapi akhirnya saya mencoba untuk menggabungkan pertanyaan saya dengan yang akan saya sampaikan kepada Prof. Almakin dan juga Pak Dr. Adi Agus Oktaviana. Perkenalkan saya Melisa, aslinya dari Pajajaran tapi stay-nya di wilayah Mataram. Seperti itu ya, saya pelajar yang sedang mencari kebijaksanaan ilmu dan keselarasan alam. Kebetulan ada 4 multidisipliner yang sudah saya pelajari, baik itu hukum, kemudian sastra linguistik, ekonomi, dan juga psikologi. Pertanyaan saya adalah, dari banyak penjelasan Pak Dr. Adi tadi ya, apakah ada situs-situs atau cadar-cadar purbakala yang berkisah tentang keadilan dan bagaimana manusia itu memahami atau leluhur kita ini menegakkan sebuah keadilan dari tadi ya gambar-gambar yang sudah diteliti, karena itu kan awalnya sebenarnya seperti gambar yang kualitatif ya, menjelaskan tentang manusia itu unik dengan pemikirannya. Kemudian para peneliti mencoba secara kuantitatif dengan empirisnya, dengan teorinya menjelaskan, dan tentu kita kan juga harus kembali lagi menjelaskan kualitatifnya tadi ya, Pak Dokter, maknanya dari yang tertulis di situ. Ada satu hal yang saat ini sedang saya soroti, yakni kasus-kasus pembunuhan yang ada di Indonesia ya, terutama yang paling menyayat hati dan miris itu kemarin kasus pembunuhan siswi di NTT yang ibunya itu sampai mengeluarkan statement, "Saya benci kepada Anda." Itu luar biasa sekali ya kalimat itu ya menurut saya. Tapi di sini adalah barangkali ya Prof ada pencerahan buat kami semua masyarakat Indonesia dalam hal keadilan. Misalnya, seseorang yang hak asasi manusianya terenggut karena pembunuhan, apalagi seorang ibu yang mencari keadilan untuk kematian anaknya, tapi di sana ada kekuasaan, ada penguasa, ada aparat penegak hukum yang kemudian tidak sesuai dengan koridor hukum, dalam artian ada aib-aib yang harus dijaga. Atau terkadang dihadapkan pada kondisional pelaku yang mengalami sakit keras, misalnya kanker atau sejenisnya, yang kemudian memaksa nurani harus menghentikan kasus tersebut, sehingga adil untuk semua pihak. Kita juga harus adil terhadap korban dan juga harus adil terhadap penguasa, juga harus adil terhadap pelaku. Nah, barangkali dari situs-situs yang ditemui oleh Dr. Adi ini,
ada pencerahan bagi kami bagaimana leluhur kita di zaman dahulu ataupun manusia masyarakat di zaman dahulu mereka belajar tentang rasa ya, rasa dan arti atau makna dari keadilan itu melalui goresan-goresan cadar yang sudah diteliti oleh Pak Dokter selama ini. Demikian Pak Dokter, terima kasih atas jawabannya. Sehat selalu, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengembangan. Ya, silakan Pak Dokter Hadi. Pak Dokter Hadi. Wah, ini pertanyaannya agak susah sekali ya kalau dijawab secara arkeologis. Mungkin itu bisa dijawab dengan riset-riset etnoarkeologi yang riset-riset yang banyak di mengenai wawancara ya ke masyarakat tradisional. Sepanjang yang saya riset tentang gambar cadas belum ada mungkin ya mengarah ke sana. Paling ya misalnya ada riset-riset tentang feminisme, misalnya apakah ada gambar cap tangan perempuan atau apakah ada perempuan yang terlibat dalam menggambar. Nah, itu pasti sudah ada riset-riset ke arah sana. Tapi untuk menjawab ke tingkat yang lebih tinggi lagi yang tentang keadilan itu kayaknya agak susah kalau dijawab dari gambar cadas. Mungkin nanti saya perlu lebih belajar lagi nih Mbak Melisa. Mohon maaf ini belum sampai sejauh itu untuk risetnya. Tapi mungkin ada, kalau misalnya dibandingkan ke riset-riset gambar cadas yang di Australia yang manusia yang menggambarnya masih ada, itu mungkin bisa ada jawaban ke arah sana. Misalnya tentang dream team-nya mama-mama tua di aborigin, tentang bagaimana kisah mereka menggambar, itu bisa di sana mungkin ada jawabannya. Tapi karena kita tarik misalnya ke Australia yang masih ada penggambarnya, itu bisa dicari tahu tuh. Sudah ada mungkin gambar-gambar yang menggambarkan tentang keadilan, terus bagaimana perasaan saat dia menggambar, itu pasti ada. Atau risetnya teman kita ada Roxanne Sang di PNG di wilayah Sepik, itu tuh dia masih bisa dapat makna-makna gambar cap tangan, yang misalnya gambar cap tangan yang jarinya dipotong, itu mungkin ke arah sana tuh. Bagaimana ya di wilayah gambar-gambar cap tangan wilayah di Papua yang ada jarinya dipotong, tentang kisah si mama tua yang jarinya dipotong, itu masih ada mungkin. Tapi ya agak susah sih kita mendapat yang lebih pas gitu untuk pemaknaannya ke arah sana. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu. Prof. Cukup. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Selanjutnya Bu Dani Bina Margiana. Ya, silakan perkenalkan dari mana Ibu dan pertanyaannya. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Noval. Saya Dani dari Solo. Secara institusi saya ada di Prospek Institute. Jadi kebetulan kami juga lembaga yang cukup sering melakukan riset ya. Kebetulan saya dulu juga background-nya sosiologi, jadi kurang lebih melakukan penelitian yang itu berhubungan dengan masyarakat dan kulturnya. Saya ingin bertanya dengan Dr. Adi ya, karena tadi disampaikan bahwa situs ataupun peninggalan-peninggalan peradaban manusia ini kan dia mungkin sudah ada sejak dulu. Nah, saya ingin bertanya, sepanjang Bapak mungkin melakukan riset di berbagai wilayah, bagaimana sih masyarakat di sekitar situs itu memiliki konsep atau memperlakukan situs itu sendiri? Apakah kalau dikatakan peradaban berarti itu masih berjalan sampai saat ini? Nah, apakah masyarakat di sekitar situs itu juga masih mengacu pada nilai-nilai pesan ataupun norma yang dimunculkan atau dijaga di situs itu? Lalu kemudian
terkait dengan pemberdayaan. Saya tertarik dengan mungkin konsep pemberdayaan untuk di wilayah-wilayah masyarakat yang berada di sekitar situs. Kira-kira apa mungkin inisiasi atau upaya pemberdayaan yang bisa dilakukan kepada masyarakat yang ada di wilayah situs. Kira-kira seperti itu, Dokter Adi. Terima kasih. Baik. Silakan, Para A. Terima kasih pertanyaannya, Dani, Mas Naufal. Mungkin untuk norma ini tergantung wilayah ya. Misalnya kalau di Papua ini, kalau yang sepanjang saya lihat situs-situs gambar cadas itu punya kepemilikan ulayat masing-masing suku. Jadi kita kalau mau meneliti itu kita harus ada upacara adat, terus ada norma-norma yang harus kita patuhi misalnya di lapangan. Berbeda misalnya dengan kawasan di Sulawesi Selatan, di Maros Pangkep yang lebih terbuka gitu, dan karena sudah banyak situs gambar cadas yang itu, jadi kita bisa langsung melapor ke RT RW dan bisa langsung riset. Sama dengan di Kalimantan Timur misalnya, karena jarang diakses masyarakat, dan itu kita bisa langsung ke masyarakat adatnya berdoa, tidak lebih kompleks lah dibandingkan di wilayah Papua. Atau misalnya riset di wilayah Toraja, dan itu kan harus ada upacara adat yang lebih seperti itu. Jadi di tiap daerah berbeda-beda konteksnya. Dan tadi untuk pemberdayaan, nah kalau kita lihat sekarang mungkin sudah lebih berproses ya, kayak misalnya di Sulawesi Selatan, baik dari masyarakat lokal, kayak di Leang-Leang aja pernah ada teman-teman misalnya dari juru pelihara juga, dan forum pemudanya membuat misalnya souvenir-souvenir yang dijual berdasarkan motif-motif gambar cadas, dan itu lumayan laku juga. Terus ada juga di Maros Pangkep seperti ada hiasan Maros Point dari alat batu, itu juga dijual untuk souvenir. Nah, selain itu juga ada keterlibatan misalnya dari mahasiswa-mahasiswa arkeolog yang ada di sana membuat kaos seperti itu, dan itu dijual masyarakat. Ada yang membuat puzzle, tapi ya kecenderungan di wilayah yang lain yang agak jauh itu mungkin ya belum ke arah sana untuk peningkatan ekonomi masyarakat sih. Paling ya kalau kita misalnya ada riset, mereka terlibat sebagai tenaga lokal untuk membantu riset kita. Paling sampai sejauh itu sih. Nah, mungkin tidak hanya arkeolog yang bisa berperan, mungkin ada teman-teman dari bidang ilmu yang lain yang bisa membantu. Aduh, mohon maaf terlempar ini. Ya, nggak apa-apa. Mungkin perlu keterlibatan teman-teman bidang ilmu lain, misalnya bidang pariwisata atau ekonomi kreatif yang bisa membantu untuk pemberdayaan masyarakat. Kalau sejauh ini arkeolog ya paling mengajak masyarakat lokal, misalnya kita sedang riset ya kita ajak untuk terlibat sebagai tenaga lokal untuk membantu kegiatan kita meneliti. Mungkin itu saja dari saya, Mas Novel. Terima kasih. Siap. Bu Dani, cukup? Baik, Mas Novel. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga Pak Adi atas penjelasannya. Ini mungkin terakhir ya, Pak Algon Dimas B. Raharja. Silakan Pak. Baik, selamat pagi teman-teman dan narasumber yang terhormat.
Eh, eh, saya tertarik untuk bertanya ke Pak Adi Agus nih. Kebetulan eh saya latar belakang saya dari ilmu lingkungan dan kebetulan ada ya kita bersinggungan lah di soal geologi dan lain-lain. Dan sebetulnya eh, penelitian saya pertama kali itu dulu ketika saya masih S1 di UGM itu di Kalimantan Barat. Tetapi kemudian saya bertemu dengan istilahnya peradaban masa lampau itu ketika saya berkunjung di Liang Bua di Flores di Ruteng. Nah, itu yang tadi dibahas teman-teman adalah liang atau lia atau itu tidak usah di Sulawesi Kalimantan, di Flores saja itu liang gitu. Bahkan mungkin secara teori geologi arkeologi Flores ini tidak pernah bergabung dengan benua di baik paparan Sahul maupun Sunda gitu. Jadi zaman Eurasia dan Gondwana itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita yang mungkin di forum ini kan dari berbagai latar belakang. Ada yang tadi hukum, ada yang kemudian transportasi, Pak Paulus tadi, kemudian dan teman-teman yang lain. Bagaimana kita ke depannya ketika mungkin kita semua di sini akan melakukan atau pernah melakukan penelitian di lapangan khususnya, lalu bertemu dengan seperti ini, singgungan tentang peradaban masa lampau yang tentunya mungkin dalam berbagai hal tadi sudah dibahas juga bagaimana perusahaan semen dan lain-lain mungkin di Sulawesi Selatan itu bertemu dengan itu gitu, dengan pertentangan antara itu. Lalu kemudian ketika dihadapkan pada fakta-fakta tersebut dan temuan-temuan tersebut, bagaimana kita menyikapi ketika kita dihadapkan pada keputusan-keputusan yang istilahnya memerlukan pandangan interdisiplin gitu. Jadi seperti kasus misalnya di Liang Bua dulu, Prof. T. Jacob ketika membahas tentang Homo floresiensis waktu itu gitu kan. Itu kan rata-rata memang ditemukan di daerah kars, di daerah di gua yang mungkin ada kandungan kapurnya dan lain-lain dan di kemudian hari mungkin atas nama pembangunan dan lain-lain itu bisa menjadi salah satu ya walaupun kita katakan itu cagar alam atau geopark pun seperti di Gunung Kidul sekarang hari ini sudah diresmikan sebagai geopark Gunung Sewu tetapi juga tetap kena juga gitu ketika ada investasi masuk dan lain-lain. Nah, di situ bagaimana peran kita dari berbagai macam interdisiplin ini untuk menyikapi hal tersebut. Atau mungkin salah satu dari kita, mungkin dari tim ahli, dari sebuah perusahaan atau dari pemerintah, lalu kemudian datang ke tempat tersebut dan menemukan berbagai temuan yang istilahnya di situ mengandung isu-isu peradaban gitu. Kalau di Jogja mungkin dulu yang terkenal adalah ketika pembangunan kampus Universitas Islam Indonesia gitu. Di Kaliurang, pembangunan perpustakaan itu kemudian penggaliannya menemukan candi di tengah-tengah situ. Nah itu akhirnya waktu itu jadi diskursus yang keren gitu. Bagaimana cara mengelola itu karena otomatis eh, ketika kita dipertemukan dengan hal-hal seperti ini yang harusnya kita telaah bukan dihancurkan gitu kan. Nah, itu ada pros and cons gitu. Ada ya ada kesepakatan dan ketidaksepakatan. Karena ya kita bicara lahan ya, kita bicara lahan, tentunya lahan ini kan punya luasan gitu. Ketika orang atau perusahaan atau pemerintah pun ketika datang suatu tempat, oh lahan ini sudah diukur dan kemudian di tempat ini ternyata ada misal ada cagar budaya atau temuan seperti yang Pak Adi Agus temukan ini kan sesuatu yang terus berjalan. Bahkan tadi di dalam prosesnya kan temuan ini, oh dulu ini ketika mungkin saya SMA mungkin ya dulu tahunya cap tangan itu paling tua ada di saya lupa waktu itu juga di Sulawesi misalnya. Tapi semakin ke sini kan semakin ditemukan gitu. Nah, ini kan investasi kebudayaan ya kalau boleh saya sebut investasi kebudayaan Indonesia ini peradaban di Indonesia ini gitu. Walaupun dulu belum ada istilah Indonesia, tapi ini peradaban bagi leluhur kita gitu. Nah, bagaimana cara kita berproses atau
menemukan solusi atas pertentangan-pertentangan di lapangan gitu kan. Kalau mungkin kita di forum ini mungkin kita secara ideal, oh itu harus dilindungi dan lain-lain. Tapi ketika sampai di lapangan itu mungkin akan berbeda gitu. Mungkin itu saja Pak Adi Agus, terima kasih. Ya, silakan Bapak bisa direspon. Ya, memang faktanya kalau di lapangan itu tidak bisa seideal mungkin ya. Ada situs terus langsung harus dijaga. Kadangkala memang ada pertentangan konflik antara pemerintah, masyarakat. Nah, tapi sebisa mungkin sih, seideal mungkin ya kita harus bisa bersinergi. Walaupun pertama memang misalnya ada muncul konflik, tapi kan dengan komunikasi yang kita bangun terus menerus dan itu bisa mencair gitu dan bisa efektif. Nah, kalau saat ini sih kan di Indonesia itu kalau tidak viral tuh susah ya Mas ya. Jadi harus mungkin ada misalnya komunitas atau perorangan yang bisa bersuara lebih banyak di media sosial dan itu disupport, di backup dengan teman-teman lembaga atau instansi yang ke arah sana sih kalau menurut saya. Terus bisa juga misalnya kalau ada temuan cagar budaya yang baru itu kan sudah ada balai pelestarian kebudayaan ya di tiap provinsi dan itu pasti karena sekarang ada Kementerian Kebudayaan yang lebih berkonsentrasi ke pemeliharaan cagar budaya lebih baik dilaporkan terus baru dijaga dengan masyarakat setempat dan itu pasti lebih efektif sih kalau menurut saya. Mungkin itu jawaban saya Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi Agus. Iya, Yap. siap. Terima kasih sekali Pak Dr. AA. Ini apa? Kami mohon untuk closingnya atau refleksi besarnya setelah penemuan fundamental ini kayak gitu kan. Ternyata kita punya peradaban besar tentang peradaban Cadas, Muara Jambi, Mataraman dan lain-lain. Bahkan nenek moyang kita bukan sekedar pelaut tapi penggambar yang luar biasa kayak gitu. Tapi kita dihadapkan oleh setiap beberapa pekan ada langganan kena OTT korupsi, dana haji, dana Al-Quran dan seterusnya kayak gitu. Kami mohon untuk refleksinya terakhir ini sekaligus closing dari Pak Dr. AA untuk melihat Indonesia ke depan sebagai mungkin lagi lelah, kompasnya lagi jarumnya lagi susah untuk berputar kayak gitu. Dengan kita melihat mendalam tentang Cadas ini bisa kembali bergerak sedikit demi sedikit. Silahkan Bapak sekaligus closing Pak Dr. AA. Terima kasih Mas Naufal. Mungkin ya kita jangan berputus asa ya, harus terus optimis sebagai generasi muda. Saya lihat di sini kan banyak teman-teman muda ya. Jadi terus optimis, menekuni bidang ilmu yang kita miliki, semakin tekun pasti semakin banyak yang bisa kita pelajari ya. Seperti saya sudah lebih mungkin dari 10 tahun untuk meriset gambar cadas dan karena kita passion di bidang itu, jadi ya kalau menurut saya tetap optimis, terus bersinergi dan jangan lelah lah bahwa kita ini bangsa Indonesia itu bangsa yang pejuang ya kalau kita lihat kan dari sebelum-sebelumnya. Jadi itu saja mungkin dari saya Mas. Jangan pernah berputus asa sebagai bangsa Indonesia, bangsa kita bangsa yang besar. Itu saja. Terima kasih Mas. Siap Bapak, terima kasih sekali wejangannya, saran masukannya serta oleh-olehnya untuk diskusi kita pada pagi menjelang siang ini. Izin Bapak untuk kita ambil gambarnya Pak, kita foto dengan penemu cadas ya Bapak Ibu, kita abadikan bagian dari sejarah penting kehidupan kita kayak gitu. Tim bisa ini ya. Izin Bapak Ibu, kami ambil gambarnya.
1, 2, 3. Untuk yang kedua, satu, dua. Satu, ketiga, dua, tiga. Terima kasih Pak Dokter. Informasinya sangat berharga bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Saudara Muhammad Raihan, silakan. Baik Bapak Ibu dan peserta sekalian, tidak terasa langkah demi langkah telah kita lalui bersama hingga akhirnya kita pada hari ini sampai di penghujung seminar yang penuh dengan makna. Namun perjalanan kita tidak berhenti di sini, akan ada rangkaian kegiatan menarik dari Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan yang telah menanti di depan. Untuk itu saya mengajak seluruh hadirin untuk tetap antusias dan berpartisipasi dalam event Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan selanjutnya. Nah, yang pertama itu ada webinar peran intelektual muda. Di era yang terus berkembang, peran intelektual muda menjadi sangat penting dalam membangun peradaban yang berlandaskan nilai. Oleh karena itu, akan diselenggarakan sebuah webinar yang bertema peran intelektual muda dalam membangun peradaban berbasis nilai. Melalui webinar ini, insya Allah kita akan diajak melihat lebih jauh bagaimana anak muda bisa menjadi agen perubahan yang berdampak. Bersama Ibu Yuniana Cahyuningrum, seorang influencer tech Indonesia, kita bakal ngobrol santai tapi berbobot tentang masa depan ini, masa depan, nilai, dan kontribusi nyata. Dan webinar tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 28 April tahun 2026 pukul 19.00 WIB waktu Indonesia Barat di Zoom meeting, dan yang paling penting ini adalah gratis tanpa dipungut biaya. Terus yang kedua ada workshop penulisan book chapter. Buat kamu yang Bapak Ibu atau para peserta sekalian yang biasa mungkin masih bingung menulis dari mana atau ngerasa tulisan masih belum ngena, nah maka workshop ini cocok buat para peserta sekalian di membangun narasi ilmiah yang kritis dan sistematis. Nah, kita semua akan belajar langsung gimana cara menyusun tulisan ilmiah yang rapi, tajam, dan punya daya tarik. Nah, yang akan dipandu langsung oleh Bapak Dr. Noval Kurniawan. Kegiatan ini bakal dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2026 di ruang Nugas Cafe. Yang ketiga ada short course CEML batch 6. Melalui short course CEML batch 6, kita akan diajak menyelami isu krisis lingkungan, kepemimpinan, sampai masa depan demokrasi yang berkelanjutan. Tentunya para peserta sekalian, ini bukan sekedar kelas biasa, melainkan ini adalah kesempatan buat kita semua untuk belajar langsung dari para ahli dan memperluas cara pandang kita tentang masa depan Indonesia. Kuotanya terbatas, nah jadi kalau misalkan ini memang relevan dengan para peserta sekalian, langsung aja daftar. Terus yang keempat, ada workshop next level academic writing. Di sini kita akan membantu untuk menyusun karya ilmiah yang lebih sistematis, jelas, dan tentunya berkualitas. Di sini nggak juga belajar teori, tetapi juga belajar strategis praktis yang bisa langsung diterapkan untuk kita sendiri. Dan yang terakhir ada call for authors and book chapter batch 10. Di sini kami mengajak dari tim Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan untuk menjadi penulis di book chapter batch 10 ini. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 April tahun 2026. Mari kita sama-sama menjadi penulis yang hebat untuk di kemudian hari. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu sedikit ajakan dari kami selaku tim Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan untuk mengikuti kegiatan selanjutnya.
Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan semangat yang lebih besar dan pengalaman yang lebih luar biasa. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini membawa keberkahan dan bermanfaat serta menjadi kunci sukses kita di dunia di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, Amin. apabila mata salah dalam memandang, telinga keliru dalam mendengar, hati hilaf dalam berprasangka, maka lisan pun dapat menyinggung dalam bertutur kata. Tabe salamat lingun alatai, salam sahujud karende malempang. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Seruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Salam kebajikan. Terima kasih. Mas Terima Admin kasih minta tolong, Bapak Ibu. boleh nggak? Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mas Raihan izin Mas Naufal, ketemu lagi. boleh masukin ke grup nggak, Mas?